Adik-adik farmasi, calon apoteker atau mahasiswa farmasi lainnya yang belajar tentang pengkajian resep. Kita jumpa lagi bersama saya, Profesor Apoteker Dr. Renat Imadi Agus Gel-Gel Wirasuta dari Farmasi FMIPA Universitas Udayana. Kali ini tema yang Bapak sampaikan adalah pengkajian resep dan dispensing. Jadi, bagaimana kita seorang apoteker melakukan pengkajian resep dalam konteks pekerjaan drug auditing dari resep yang dituliskan oleh rekan profesi sejawat kita dokter yang memberikan resep kepada kita. Pertama, Bapak ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan dalam buku yang ditulis oleh WHO tentang Guidance to Good Prescribing, artinya bagaimana dokter-dokter dipandu untuk membuat suatu persepan yang baik. Pada intinya, secara rasional ada 6 langkah yang harus mereka kerjakan. Pertama, definite the patient problem. Tentunya dokter akan melakukan diagnosis dengan tepat melalui anamnesa yang dikerjakan untuk mendapatkan diagnosis yang tepat dari pasien yang dihadapi. Selanjutnya, specify the therapeutic objective. What do you want to achieve for the treatment? Jadi, dokter harus memutuskan tujuan dari terapeutik yang diinginkan terhadap masalah yang sudah diputuskan. Nah, sehingga dokter di sini akan menuliskan suatu guidance tata laksana terapi, akan memilih, kemudian verify suitability of personal treatment, cek effectiveness and safety. Nah, langkah ketiga di sana dokter akan memilih ketepatan pengobatan personal dari pasien tersebut. Dalam konteks ini, kalau kita bekerja di rumah sakit, apoteker dan dokter berada dalam satu tim. Ketika dokter sudah menuliskan prosedur atau guidance problem dari pasien, kemudian menuliskan objek terapinya, sehingga regimen terapi menjadi suatu keputusan yang akan diberikan, sehingga dokter dan apoteker kadang-kadang bersama untuk memilih obat-obatan yang tepat yang memiliki efficacy, effectiveness terapi dan safety terapi yang tepat untuk pasien tersebut. Sehingga selanjutnya langkah keempat adalah start the treatment. Jadi resep sudah dituliskan, kemudian dilakukanlah suatu treatment baik farmakologis, non farmakologis untuk mencapai goal yang sudah ditetapkan. Give information, instruction, and warning. Biasanya kalau dokter di tempat praktek pribadi, setelah menuliskan resep, dokter akan memberikan penjelasan-penjelasan apa yang informasi dan instruksi yang diberikan terhadap penulisan resep tersebut. Kemudian selanjutnya adalah melakukan monitoring atau stop of treatment, sehingga pasien akan diminta kontrol pada waktunya untuk mengecek apakah perkembangan dari terapi itu sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya, pada selecting your personal drug, di sini ada 5 langkah yang harus dilakukan. Definite diagnosis, specific therapeutic objective, make inventory and effective group of drug, choose effective group of according to the criteria, choose a P drug, personal drug. Jadi, dalam melakukan pemilihan ada 5 langkah yang harus dipastikan oleh seorang dokter untuk menuliskan suatu obat atau memilih suatu regimen terapi. Ini contoh satu, selecting of drug for angina pectoris. Jadi dari contoh ini, definite the diagnosis, stabil angina pectoris caused by a partial occlusion corona artery, reduce myocardium oxygen need to decrease preload,
contractility, heart rate, and afterloads. Jadi make inventory and effective group. Bisa dia pilih nitrat, beta blocker, calcium canal blocker. Kemudian choose a group according to the criteria. Jadi dibuatkan suatu tabel efektif, safety plus minus, stabil, dan cost. Kemudian dari situ choose with drug. Kembali lagi dipilih apakah dia akan memilih dari grup tadi, akan dia pilih nitrat glycerin berupa tablet atau spray, atau isobesorbit dinitrat, atau isobesorbit mononitrat berupa tablet. Nah, efikasinya dilihat, kemudian sistem daily, kemudian cost. Nah, di sini semua menjadi suatu pertimbangan dari dokter, kemudian sampailah pada suatu kesimpulan efektif substance dose form, dose schedule, and duration. Jadi efektif sudah aktif substance dose form dipilih glycerin trinitrit sublingual tablet 1 mg. Dosis form 1 mg 1 tablet diperlukan. Kemudian second tablet if defined purchase. Jadi tablet yang kedua diperlukan apabila nyeri. Durasinya di length of monitoring interval. Jadi diperlukan kontrol. Nah, inilah keputusan dari dokter dalam memilihkan suatu obat. Nah, adik-adik bisa pahami bagaimana mereka menuliskan resep. Jadi bukan sesuatu yang ditulis seketika, melainkan mengikuti suatu kriteria yang sudah terkontrol. Nah, di sini kita bandingkan dengan tugas seorang apoteker dalam melakukan what is rational or prudent use of drug, seperti apa yang disampaikan oleh WHO tahun 85. A rational use of drug requires that the patient receive medicine appropriate to their clinical needs, in dose that meet their own individual requirement for adequate period of time and age lowest cost to them and community. Jadi penggunaan obat yang rasional atau prudent adalah obat yang memang benar dibutuhkan oleh pasien sesuai dengan kebutuhan kliniknya dan sesuai dengan individu pada jumlah dan periode yang tepat dengan harga yang sesuai dengan komunitasnya. Apa itu selanjutnya? Jadi appropriate indication. Indikasinya yang pertama harus tepat. Appropriate drug, baru obat. Entah dia tablet, entah dia bentuk dari farmaseutik yang sesuai. Appropriate administration, dose and duration. Jadi cara pemakaian, dosisnya dan durasinya yang tepat. Baru appropriate patient, appropriate information and evaluation. Jadi step-step ini tidak boleh ditinggalkan oleh pasien, tidak boleh oleh apoteker, tidak boleh diacak urusannya. Urutannya harus tepat. Pertama indikasinya tepat, kedua obatnya tepat, kemudian cara pemakaian dosis dan durasinya tepat, kemudian pasiennya tepat, artinya bentuk preparasi sediaan farmasinya harus sesuai dengan pasien, kemudian informasi yang diberikan juga harus tepat dan evaluasinya juga harus tepat. Nah, inilah kriteria dari penggunaan obat yang rasional atau penggunaan obat yang bijak. Jadi, bagaimana prescribing should meet a criterion? Jadi, penulisan resep itu harus mengikuti kriteria tadi. Jadi, appropriate indication, decision to prescribe a drug and based on medical rationale that drug therapy is ineffective and safety. Appropriate drug, selection of the drug based on efficacy, safety, suitability, and cost consideration. Appropriate patient, no contraindication, exists the likelihood of adverse reaction is minimal and the drug is acceptable to the patient. Appropriate information. The patient should
provide with the relevant, accurate, important, clear information regarding his or her condition and the medication that are prescribed. Jadi indikasinya itu sesuai. Jadi dokter harus menuliskan indikasi sesuai dan rasional untuk kebutuhan dan menjamin efikasi dan efektif dan efikasinya aman. Kemudian appropriate drug, pemilihan obat berdasarkan pada efikasi, safety dan ketepatan dan juga mempertimbangkan harga. Kemudian pasien yaitu mempertimbangkan kontraindikasi, kemudian mempertimbangkan mencegah kemungkinan terjadinya adverse reaction atau mitigation error atau acceptable dari pasien yang tidak diinginkan. Kemudian informasi yang diberikan harus tepat sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan dari pasien terhadap pengobatan yang diresepkan oleh dokter. Appropriate monitoring sehingga diperlakukan suatu monitoring yang tepat untuk memungkinkan mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, hal-hal ini menjadi peran dalam apoteker untuk melakukan drug auditing atau pemeriksaan dari ketepatan-ketepatan tadi. Nah, bagaimana pelayanan obat atas resep dokter? Jadi stepnya, apoteker harus melakukan standar operasional prosedur tentang screening resep. Apoteker kemudian setelah berhasil melakukan screening sehingga keluarannya adalah prudent use of drug, kemudian apoteker membuat suatu SOP melakukan compounding. Setelah compounding disiapkan, apoteker akan melakukan SOP dispensing. Setelah dispensing selesai, kemudian dicatatlah semua pekerjaan ini dalam patient medication record. Selanjutnya, apa saja yang menjadi SOP dalam pelayanan obat atas resep di apotek? Step pertama, screening. Permasalahan yang mungkin muncul, resep tidak lengkap atau tidak sah. Hubungi dokter apabila resepnya tidak lengkap. Nah, di sini screening nanti kita akan bahas lebih jauh. Ada 2 screening, 3 screening administratif, farmaseutik, dan klinis. Compounding, terjadi kesalahan peracikan yang mungkin mengakibatkan kerusakan dari suatu obat atau double, sehingga diperlukan double check dan dokumentasi. Dispensing bisa terjadi kesalahan salah penyerahan obat dan memberikan informasi, sehingga diperlukan double check dan dokumentasi. Kemudian patient medication record, informasi yang didapatkan kurang lengkap karena keterbatasan waktu. Di sini diperlukan suatu sistem komputerasi yang bisa mencatat menjadi patient medication individual patient medication record atau continuing medication record. Oke. Selanjutnya, bagaimana flowchart dalam penulisan pelayanan resep di apotek? Kita mulai dengan resep diterima, kemudian melakukan anamnese kefarmasian, apa saja yang dilakukan, setelah itu melakukan screening, kemudian masukkan ke dalam daftar tilik resep, kemudian mencatat apakah ada kemungkinan drug relating problem, kemudian jika ada, konsultasi pada dokter penulis resep, jika tidak, bisa lakukan compounding. Setelah itu, dibuatlah dispensing. Screening resep sesuai dengan Permenkes 73/2016. Resep diterima oleh pasien. Dilakukan screening administrasi yang meliputi pengkajian administrasi meliputi nama pasien, umur, jenis kelamin, berat badan, nama dokter, SIP dokter, dan alamat paraf dari setiap obat yang dituliskan, tanggal penulisan resep. Kemudian screening farmaseutik meliputi kajian dari farmaseutik meliputi bentuk dan kekuatan, yaitu potensi, kemudian stabilitas dan kompatibilitas dari farmaseutik. Jika dilakukan pencampuran, apakah obat itu bisa mengakibatkan tidak tercampurkan atau reaksi silang yang tidak diinginkan dalam penggunaan obat.
Screening klinis di sini apa-apa saja, meliputi ketepatan indikasi dan dosis suatu obat, aturan dan tata cara dan lama penggunaan suatu obat, duplikasi atau polifarmasis, kemudian reaksi dari obat yang tidak diinginkan, alergi, efek samping, kemudian yang lainnya, kontraindikasi dan interaksi dari suatu obat. Kemudian disimpulkan hasil screening resep, kemudian barulah dikatakan prudent atau sesuai. Sehingga teruskan dengan compounding dan dispensing. Jika ada yang tidak sesuai, hubungi dokter. Nah, ini contoh SOP yang sudah dituliskan. Ditambah ada judul, ada revisi, ada tanggal, kapan dibuat, halaman 1 dari 2 halaman, judulnya adalah pelayanan resep. Pertama, tujuan. Jadi prosedur ini dibuat untuk pelayanan terhadap tertulis dari dokter dan dokter gigi, dokter hewan. Penanggung jawabnya adalah apoteker. Prosedur pertama melakukan anamnesa kefarmasian, memahami indikasi pengobatan terkait dengan obat yang diberikan dari setiap resep, kemudian menanyakan keluhan utama yang dirasakan, menanyakan riwayat dari penyakit terlebih dahulu, kemudian menanyakan riwayat penyakit yang sekarang, kemudian menanyakan riwayat alergi. Nah, ini menjadi suatu prosedural yang harus dikerjakan oleh seorang apoteker ketika hadir untuk melakukan anamnesis. Setelah itu melakukan screening resep, dilakukan checklist dan daftar tilik dari suatu resep, kemudian untuk melihat apakah terjadinya DRP atau tidak, kemudian mengkomunikasikan dengan dokter apabila dipikir atau dipertimbangkan ada masalah. Selanjutnya kita lanjutnya dengan lakukan compounding, menyediakan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang sesuai dengan permintaan pada resep, mengambil obat dalam wadah, dilakukan ada rak penyimpanan, kemudian menutup kembali pada wadah, pengambilan setelah diambil, kemudian pengembalian pada semula, kemudian mencatat pada kartu stok obat, menyiapkan etiket dengan warna yang sesuai dengan cara dan aturan pemakaian, menuliskan nama pasien, nomor resep, tanggal, cara pakai sesuai dengan permintaan pada resep. Dispensing. Hal-hal yang harus dilakukan dalam dispensing, melakukan pemeriksaan akhir sebelum dilakukan penyerahan obat kepada pasien, dilakukan cross check. Memanggil sesuai dengan nama dan nomor tunggu pasien, memeriksa identitas dan alamat pasien, menyerahkan obat, memberikan informasi obat. Ada informasi yang harus diberikan di sini berupa nama obat, indikasi, cara pakai, dan cara penyimpanan. Nah, itu yang harus diberikan. Meminta pasien untuk mengulangi semua informasi yang diberikan tadi untuk tujuan mengecek apakah pasien memang benar mengerti. Kemudian mendokumentasikan semua kegiatan ke dalam patient medication record. Setelah itu lakukan monitoring. Nah, dilaksanakan dan diperiksa. Inilah SOP yang dibuat di apotek ketika adik-adik menjalankan pelayanan obat atas resep dokter. Ini contoh. Diambil dari suatu apotek dari dokter yang isinya kita bisa baca omeprazol, ranitidin, kemudian ada plantasid sirup kepada pasien berumur 31 tahun. Nah, ketika pertama kali adik-adik melakukan anamnesa kefarmasian, kita harus tahu indikasi dan kegunaan dari obat tersebut. Omeprazol, mekanisme kerjanya PPI adalah PPI inhibitor bekerja pada enzim dan akan menghasilkan energi guna untuk menekan pengeluaran asam lambung sehingga terjadi kelumen lambung dan dengan kata lain menghambat produksi asam lambung. Ranitidin bekerja pada agonis reseptor H2 digunakan untuk menghambat sekresi asam lambung. Kemudian plantasid
Jadi pengobatan jangka pendek untuk mengurangi gejala-gejala yang berlebihan. Di sini terjadi netralitas asam lambung di dalam lambung. Nah, dua-duanya sama bekerja untuk menghambat terjadinya pengeluaran asam lambung. Ada melalui pump inhibitor, melalui reseptor H2, antagonis H2, kemudian dan penetralan asam lambung. Jadi secara menyeluruh kita bisa pahami bahwa obat yang digunakan pada masalah lambung. Jadi subjektif dari pasien yang kita dapatkan adalah mual, nyeri hati, dada terasa panas, tidak ada nafsu makan, suhu tubuh tidak normal, tidak ada keluhan lain, tidak ada alergi obat. Objektifnya memiliki riwayat gastristis. Jadi sudah lama si pasien sudah mengalami masalah dengan lambung. Anamnesa kefarmasian mungkin dapat pasien mengalami GERD, esophageal reflux atau anamnesa bisa pasien mengalami GERD juga. Kemudian anamnesanya kira-kira pasien akan mengalami keluhan pada lambung. Nah, selanjutnya kita lakukan daftar tilik, yaitu screening terhadap pasien. Kemudian daftar nama dokter valid, alamat dokter valid, kemudian SIV valid, dan seterusnya. Screening kedua asal pasien valid. Sehingga dari sini kita bisa katakan bahwa screening administratif pasien dari resep ini lolos. Setelah itu kita lakukan screening dari farmaseutik, nama dagang, tablet, besaran, sehingga kita tahu semua potensinya ada. Kemudian untuk dewasa berapa dosis terapinya, kemudian screening permintaan, cara pakai obat ada, per oral, kemudian aturan pakai juga ada, permintaan cara penyimpanan juga ada, kemudian instruksi, sehingga instruksi khusus tidak diberikan. Nah, di sini semua dimasukkan ke dalam daftar tilik dari suatu pasien. Sehingga kita perlu lihat ketika kita memiliki anamnese kefarmasian pasien ini berupa GERD atau masalah gastrointestinal, apa saja yang diberikan. Jadi pertama, di sini lifestyle modification, kemudian apa pasien diberikan terapi antacid, kemudian bisa menggunakan atau pasien diberikan H2 blocker, antagonis, dan juga pasien diberikan resep PPI. Secara individu pasien diberikan bagaimana cara melakukan perubahan gaya hidup terhadap pemahaman dari masalah GERD ini. Nah, sehingga dari hasil screening resep dilakukan analisis kesesuaian farmasi. Jadi kesesuaiannya semua, kesesuaian bentuk sediaan dan stabilitas sesuai, kesesuaian antara potensi dosis ada yang tidak sesuai karena dosisnya kurang tepat, inkompatibilitas tidak ada, cara pakai benar, aturan pakai dari obat dan lama pemberian ada yang tidak benar. Nah, di sini perlu dilakukan konsultasi terhadap dokter, konfirmasi terhadap dokter, dan konfirmasi terhadap pasien berkaitan dengan omeprazol dan ranitidin, dan serta plantasid. Dosisnya terkait dengan omeprazol dan ranitidin diperoleh suatu dosis dan plantasid sirup. Nah, di sini perlu dikomunikasikan. Screening yang keenam, analisis pertimbangan klinis. Sehingga riwayat pasien alergi tidak ada, reaksi efek samping tidak ada, interaksi komponen obat tidak ada, kesesuaian dosis dan kondisi pasien ini perlu ditanyakan, sehingga ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan, sehingga sikap apoteker perlu konsultasi atau konfirmasi terhadap dokter ya, konfirmasi ke pasien ya. Nah,
Inilah hasil dari daftar tilik yang dibuatkan dalam pekerjaan tadi. Ketika kita ingin melakukan DRP, setelah berkonfirmasi dengan dokter bahwa dokter telah memutuskan tadi dalam diagnosanya pasien mengalami DRP, sehingga terjadi kesesuaian antara apoteker dan dokter dalam melakukan drug auditing atau mencari drug relating problem. Jadi unnecessary drug therapy. Dari algo 5 ini bisa dipilih salah satu sehingga bisa berkonsultasi apakah H2 blocker atau PPI yang digunakan. Kemudian wrong drug nggak ada, dosis too low nggak ada, dosis too high. Penggunaan plantacid sirup melebihi dosis pada pustaka sehingga perlu dikomunikasikan. Kemudian adverse reaction terdapat efek samping obat pada masing-masing yang sering mengakibatkan mual muntah dan sakit kepala, pening, diare, dan ini perlu dikonsultasikan, diberikan informasi yang tepat kepada pasien. Interaksi obat tidak ada, inappropriate adherence juga tidak ada, need additional therapy juga tidak diperlukan. Nah, inilah memerlukan suatu konsultasi dengan dokter. Sehingga bagaimana pengentasannya? Kita konfirmasi kepada dokter, kemudian jelaskan DRP yang terjadi setelah diatasi. Entah dokter memang menginginkan karena kondisi pasien menggunakan kedua obat itu atau dipilih salah satu. Di sini apoteker sudah melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter sesuai dengan apakah memang sesuai dengan indikasi dari pemilihan obat terhadap personal P drug yang dipilih oleh dokter. Nah, sehingga dilakukan compounding, kemudian dilakukan dispensing kepada pasien. Compounding yang perlu dikerjakan adalah menyiapkan sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan permintaan resep, mengambil obat di dalam obat dan meletakkan dalam rak penyimpanan, mencatat dalam pengeluaran kartu stop, menyiapkan etiket sesuai dengan kebutuhan warna dan pasien, menuliskan nama pasien, nomor pasien, tanggal, dan cara pakai sesuai dengan permintaan pada dispensing. Anda melakukan pemeriksaan kembali, memanggil, mengidentifikasi dari identitas dan alamatnya, menyerahkan obat disertai dengan informasi. Tadi Bapak sudah sampaikan minimal 3 informasi yang harus diberikan. Nama obat, indikasi, kemudian cara pakai dan cara penyimpanan. Apabila ada potensi untuk memberikan efek samping atau alergi, apoteker wajib memberitahukan kepada pasien. Kemudian pasien meminta untuk mengulang, untuk meyakinkan apakah memang benar sudah mengerti. Kemudian mendokumentasikan kegiatan itu sendiri, semua dalam patient medication record atau catatan pengobatan pasien. Setelah itu apoteker wajib hukumnya, tapi nggak ada duitnya, melakukan monitoring kepada pasien tentang efek samping atau pemantauan efikasi obat, apakah ada efek samping dan sebagainya. Nah, ini contoh dari software yang dikembangkan ketika adik masuk, kemudian diberikan catatan, alamat, kemudian dituliskan resepnya, langsung dicatat subjektivitas dari pasien tadi. Setelah itu dicatat informasi terhadap objektivitas, kemudian dilakukan penilaian. Nah, di sini dimasukkan menggunakan software obat-obat yang diinginkan sehingga sudah langsung keluar indikasi daripada pasien setiap obat tersebut. Jadi, terima kasih adik-adik. Demikianlah tata cara pelayanan obat atas resep di Aptik sesuai dengan SOP yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, kemudian ketentuan yang dituliskan oleh IAI. Jadi terima kasih atas waktunya telah menyimak video ini.
Semoga bermanfaat sebagai pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi adik-adik. Oke, jangan lupa sampaikan kepada yang lain, jangan lupa subscribe atau berikan like atau informasikan kepada teman-teman adik-adik. Terima kasih banyak sudah menyimak video.